يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan jemaah kajian majelis taklim Masjid Jami Al-Fas ya, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dinikmati dari muslihat, musalihat, kesehatan di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat mentadabbur ayat Allah dan sunnah dari Rasulullah SAW. Wabil khusus kita akan membahas perkara tentang bab muamalah. Hari ini kita insya Allah akan membahas tentang bab zakat ya. Memang bab zakat ini selalu banyak permintaan materi terutama di bulan Ramadan. Kenapa hal itu? Karena di masyarakat banyak sekali terjadi salah kaprah. Jadi kalau ada orang ngitung zakatnya di bulan Ramadan, itu biasanya salah kaprah. Loh Ustaz, kenapa salah kaprah? Bukannya memang harus bayar zakat. Yang bayar zakat di bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Ya, saya nggak mau bahas zakat fitrah. Ya, yang ingin saya bahas hari ini adalah zakat mal. Ya, zakat mal atau zakat kekayaan harta. Nah, kenapa orang-orang rata-rata bayarnya di bulan Ramadan? Saya juga nggak tahu. Ya, apakah mereka itu karena di tiap Ramadan, ya, memang jatuh haul dan nisabnya itu di bulan Ramadan, atau memang karena terjadi salah kaprah itu. Jadi mereka menganggap zakat mal itu bayarnya di Ramadan. Jangankan ibu-ibu, saya pun pernah mengalami hal itu waktu belum mengetahui ilmunya gitu. Dibayar zakat fitrah sekaligus bayar zakat mal. Padahal di situ salah kaprah gitu. Kalau semuanya orang bayar zakat mal di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan yang lain nggak ada orang bayar zakat mal. Padahal yang namanya fakir miskin itu membutuhkan makan bukan cuma di bulan Ramadan. Nah ini yang perlu kita bahas gitu ya, tentang zakat ya. Kita belajar, sama-sama belajar supaya kita memahami. Jangan sampai kita memahami zakat itu bayarnya di bulan Ramadan. Zakat itu harus kita tunaikan adalah saat masuk haul. Ya. Haul ini adalah waktu di mana kita 1 tahun Hijriyah, di mana kita wajib membayar zakat setelah harta kita mencapai nisab. Dan itu setiap orang mustahil di bulan Ramadan semua. Jadi apabila ada orang punya harta tercapai nisab, misalnya kalau hari ini nisabnya sekitar ya berarti 85 gram dikali ya sekitar 140 jutaan. Jadi kalau ibu udah punya uang 140 juta tahun ini atau bulan ini pas di bulan Ramadan, itu masuk ke perhitungan nisab. 1 tahun kemudian baru dibayarkan zakat. Kalau masih di atas 140. Tapi kalau sudah di atas di bawah itu, maka tidak membayar zakat. Nah ini tiap orang pasti punya uang di atas 140-nya ini kan beda-beda. Tak mungkin di bulan Ramadan semua. Makanya saya katakan pembayaran zakat di bulan Ramadan biasanya bukan salah kaprah, karena mereka tidak tahu mungkin syarat dan ketentuan.
Zakat di dalam syariat termasuk rukun apa bu? Rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam. Gak ada beriman kepada zakat. Jadi zakat itu adalah termasuk rukun Islam. Artinya seseorang dikatakan muslim apabila dia telah membayar zakat. Nah, orang hari ini terkadang dia entah lupa, entah pura-pura lupa, entah dia nggak mau bayar zakat. Nah, orang yang nggak mau bayar zakat, apakah dia layak disebut sebagai seorang muslim? Padahal syarat menjadi seorang muslim, ya, dia harus memenuhi rukun sebagai seorang muslim, yaitu membayar zakat. Kalau memang dia mampu. Dan ini juga sering salah kaprah di masyarakat. Mohon maaf, office boy di kantor, karena perusahaan ownernya ini syariah ceritanya, maka semua gaji karyawan dipotong zakat dulu 2,5%, termasuk zakat OB, office boy. Nah, ini adalah bentuk kezaliman yang nyata. Sudah salah, ya, nggak tahu ilmunya, sok-sokan syariah, tapi malah jadi zolim ke orang. Office boy gaji 1,5 juta, taruhlah 2 juta sebulan, punya istri, anak 2, kontrakan rumah ada, motor mungkin nyicil, atau bahkan dia nggak punya motor. Sebulan kira-kira cukup gak itu 2 juta? Nggak cukup rata-rata. Lah kok dia dipotong zakat? Nah, ini kan contoh kezaliman yang nyata. Dia pengen syariah tapi salah kaprah, jadilah dia menjadi orang yang zalim. Dan nggak boleh, ya, ada orang dipotong zakat dari gajinya. Gaji itu ibadah nafsi-nafsi, ibadah personal, bayar aja sendiri. Dan caranya bukan seperti itu, dipotong gajinya. Ini kan ngawur gitu ya. Ngawurnya kenapa? Karena zakat itu gabungan dari harta seseorang, bukan cuma gajinya aja. Kan dia punya pendapatan yang lain, punya simpanan emas, punya macam-macam, digabung. Lah kok misalkan suami kita dipotong zakat, gimana gitu? Nah, ini kesalahan di masyarakat, salah kaprah, dan memang niatnya mungkin baik, tapi akhirnya jadi masalah. Ya, itu nggak boleh dalam syariat seperti itu. Ya. Dan Bibi rahmatullah, kita akan bahas yang pertama dalil wajibnya zakat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Kata-kata khudh di sini artinya adalah diambil. Jadi zakat itu bukan ibu datengin petugas zakat, petugas zakatnya yang ngambil. Makanya petugas zakat dapat dapat bagian dari 8 asnaf zakat, karena dia kerjaannya ngambilin tuh di tiap rumah. Di zaman Rasulullah SAW didatengin, ibu, coba bu, ibu punya harta apa aja, emasnya berapa, uangnya berapa, perniagaannya, stoknya udah berapa, itu ya, itu zaman Rasulullah seperti itu, sehingga mereka layak mendapatkan bagian, ya, yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa dia adalah penerima zakat, salah satu penerima zakat dari asnaf amilin, orang yang mau menarik zakat. Nah, kalau sekarang orang itu narikin ke rumah-rumah, apa kita bayar tuh? Datang. Kan orang datang ke masjid, datang ke lembaga, padahal perintahnya khudh min amwalihim.
Ya, ambillah dari zakat dari sebagian harta mereka. Jadi orang yang diambil zakatnya pasti orang kaya. Parameternya apa? Orang kaya 85 gram emas. Jadi kalau ada orang punya harta 85 gram emas atau setara itu uangnya, barang dagangannya, dia udah orang kaya. Nah kalau sekarang karena harga emas ini naik terus, per hari ini udah tembus 1,7 juta per gramnya. Nah, ini saya hitung kurang lebih lah 85 gram itu 144 juta. Ya 140 juta lah buat kehati-hatian kita. 140 juta. Jadi kalau ibu di rekening punyanya 100 juta, ada 100 juta banyak gak bu? Banyak kan ya? Tapi ibu gak punya harta lain selain harta itu, ibu bayar zakat gak? Tidak. Kalau dulu bayar bu, karena dulu cuma 1 juta, jadi 85 juta. Makanya belum tentu zakat itu tiap tahun dia bisa bayar kalau hartanya tetap. 85 gram 3 tahun lalu, 4 tahun lalu bayar zakat itu 85 100 juta. Tapi sekarang nggak bayar. Kenapa? Karena 85 gramnya itu di atas 100 juta, hampir 140. Ya. Jadi orang bayar zakat itu bukan dia datang tapi didatangi. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Di sini ada perintah Allah, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu Allah membersihkan, ya, tutahhiruhum dan mensucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Mensucikan mereka. Berarti yang disucikan apa ya bu? Yang dibersihkan dan dicucikan hartanya. Harta itu pada dasarnya semuanya suci dan bersih. Yang kotor itu manusia, hatinya yang kotor. Jadi kalau orang bayar zakat, insya Allah itu juga Allah itu akan membersihkan dan mensucikan hati dia. Yang suka korupsi, yang suka ambil bukan haknya, yang suka ini itu harusnya ya. Ketika dia membayar zakat, harusnya hatinya suci, tidak melakukan itu lagi harusnya. Dan uang korupsi dan uang haram tidak boleh dizakatkan, karena zakat itu dari harta yang halal. Jadi orang kalau hari ini ada orang koruptor punya uang 1 miliar, nanya tuh Ustaz berapa nih zakatnya sudah harta ini halal? Berapa bu? 10%? 25%? 100%. Ada orang mau zakatnya 100% dibuang 100%? Tidak ada. Dia sayang. Makanya cari ustaz yang membolehkan bayar 20%, 80% uang haram tadi masih bisa dimakan. Makanya sekarang orang itu ya tinggal tadi keimanan dan ketakwaan. Kalau dia udah mentok, biasanya dia cari ustaz lain untuk supaya menghalalkan yang haram. Dia pernah kejadian tuh. Saya nanya tuh waktu dulu zaman masih belajar, Ustaz, kalau harta ini abu-abu, harta ini subhat, nggak jelas, bahkan mungkin menjurus ke haram, zakatnya berapa? Saya berharap 10, 20, 30, ternyata semuanya. Nah, inikah yang menjadi di masyarakat menjadi momok gitu ya. Akhirnya cari ustadz yang ya 20% halal lah. Harusnya kan semuanya dia bilang 20%, apalagi zakatnya kalau sama ustadznya bisa halal. Namanya jual beli fatwa. Jadi zakat itu fungsinya untuk apa bu? Mensucikan apa bu? Harta dan mensucikan hati kita. Kita dibersihkan dan disucikan ya hati kita. Tapi orang menyebutnya harta.
Yang kedua dalil zakat adalah hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ya, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah SAW dan Muhammad sebagai Rasulullah. Yang kedua mendirikan, yang ketiga menunaikan zakat, mendirikan sholat. Yang keempat menunaikan zakat, dan yang kelima apa Bu? Berhaji. Apa yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, yang kelima naik haji. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini 5 panduan ketika seseorang itu pengen dinyatakan sebagai seorang muslim, dia harus bayar zakat. Kalau dia nggak bayar zakat, bahaya. Nah, tapi sekarang muslim rata-rata menghindar dari zakat. Saya pernah ada pengalaman lucu gitu ya. Ada seorang pengusaha, dia rajin bayar pajak, tapi giliran ditarik zakat, dan ketika dia tahu ternyata zakatnya sebesar itu, dia cari ustadz lain itu yang zakatnya paling kecil di mana. Karena waktu itu dia dikasih tahu bahwa misalnya nih Bu, ada orang jualan emas saja misalnya ya. Paling berharga ini kan emas. Misalnya ada orang jualan emas, modalnya 1 kilo. Emas ini belum laku, belum menghasilkan. Orang kan zakatnya kalau udah laku, untungnya gitu kan. Coba, kalau ada bisnis, ibu punya bisnis nih, omsetnya 1 M, untungnya 200 juta. Omset 1 M, omset kan ada HPP, ada apa kan nanti, untungnya 200 juta. Yang dizakati 1 M, apa 200 juta Bu? Hah? Ibu punya bisnis 1 M, omset 1 M, omset 1 M, untungnya 200 juta. Maka yang ibu zakatin 1 M apa 200 juta? Berapa? Siapa yang 200? Siapa yang 1 M? Nah, terus milih piro? Apa ibu milih 1.200 Ustaz? 1 M, 1,2 M sekalian Ustaz? Hah? Satu M. Siapa yang 200? Nah, betul. Siapa lagi? Enggak ada yang lagi. Ada 2 sebenarnya Ustaz. Kalau yang keuntungannya kan masuk ke penghasilan ya. Jadi apa namanya angkanya nanti itu nanti barang dagangannya nanti juga kalau sudah sampai. Nah, iya pertanyaannya kalau omset 1 M 200 berarti yang 1 M apa 200? Yang 200. Yang jawab 1 M salah, yang jawab 200 juga salah. Makanya pentingnya kita belajar gitu ya, zakat. Salah semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ya cara hitung zakat ya. Kalau makanya ini kita harus belajar pondasinya dulu. Jadi kalau langsung hitung nanti ibu kaget gitu ya. Definisi zakat berdasarkan bahasa Arab, zakat itu artinya suci, bertambah, berkembang, berkah, atau terpuji. Itu arti dari zakat, definisi dari zakat. Makanya orang hari ini kalau bisnis, yang bisa dibilang ada para suami juga yang punya usaha, yang bekerja. Kalau orang nggak pernah zakat, nggak bayar zakat, itu biasanya bisnisnya mati habis itu, hancur. Kenapa? Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim.
Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kata-kata yurbi as-shadaqat di sini, yurbi shadaqat, ya, yurbi berkembang, ya, subur, ya. Shadaqat di sini para ulama menafsirkan adalah sedekah yang wajib. Jadi sedekah itu ada dua. Sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, sedekah yang wajib namanya zakat. Sedekah yang sunnah namanya infak, wakaf, ya, itu sunnah. Tapi yang wajib namanya zakat. Jadi di sini di ayat ini Al-Baqarah 276 Allah berfirman bahwa bisnis yang pakai riba pasti Allah hancurkan. Tapi bisnis yang bayar zakat Allah akan berikan kesuburan. Jadi ini orang harus tahu ya, fungsinya bayar zakat ini sebetulnya di samping kewajiban Allah kasih nilai plus apa tadi, subur, berkah. Di keluarga juga yang kaya nih, yang dia bayar zakat ini Allah kasih kesuburan dia. Berkah keluarganya. Tapi keluarga kaya nggak pernah bayar zakat nih, tandus, kering, mati ya di sini. Nah, ya, hati-hati. Berdasarkan istilah syarah, zakat berarti sesuatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian hartanya, dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Jadi ibadah, zakat itu ibadah, jangan salah. Kita udah belajar nih. Hukum ibadah apa Bu? Hukum asalnya haram sampai ada dalil dan petunjuknya. Sedangkan muamalah hukum aslinya apa? Halal sampai ada dalil dan petunjuk yang melarang. Jadi zakat ini juga ada aturannya, Bu. Pada dasarnya zakat itu haram sampai ada dalil dan petunjuknya. Karena ada dalil dan petunjuknya maka kita wajib berzakat. Dan zakat ada aturannya. Zakat itu kewajiban dalam harta tertentu dan disalurkan untuk kelompok tertentu. Jadi zakat ini diberikan kepada 8 asnaf zakat. Nah, orang hari ini salah kaprah. Ustaz, saya udah bayar zakat ke masjid. Buat apa? Buat renovasi masjid. Ya salah. Zakat kok buat renovasi masjid? Coba Bu bayangin coba. Banyak gak kira-kira orang kayak gini? Banyak. Dia bayar zakat untuk renovasi masjid. Zakat bukan untuk renovasi masjid. Zakat itu ada 8 golongan yang bisa menerima. 8 golongan manusia intinya, bukan lembaga. Saya bayar zakat Ustaz untuk anak yatim. Apakah anak yatim termasuk ke dalam 8 asnaf zakat? Anak yatim termasuk enggak? Nah ini belum tentu. Makanya nanti kita cek ya, siapa aja yang bisa dapat. Zakat itu hukumnya fardu ain bila terpenuhi syarat dan rukun. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak orang juga nggak tahu. Terus harta saya itu yang dizakati apa saja? Kemarin itu ada yang bilang, Ustaz saya punya 8 kontrakan, punya rumah, punya mobil, uang, semua saya hitung. Misalnya, ya salah zakatnya. Ya. Jadi makanya nanti kita perlu melihat mana sih barang ataupun harta kita yang zakatable. Zakatable itu adalah harta yang bisa dizakati, yang wajib dizakati. Karena tidak semua harta wajib dizakati.
Sebagai contoh, coba ibu yang pakai perhiasan, nah, lihat tuh perhiasannya yang dipakai, itu tidak wajib dizakati karena dipakai. Kalau ditinggal di rumah nggak pernah dipakai, itulah yang kena zakat. Tapi ya jangan pengajian ke depan ibu semuanya dipakai gitu ya. Jangan juga seperti itu, biar nggak bayar zakat Ustaz. Ya, mana-mana bawa 2 kilo nih perhiasannya. Di YouTube tuh ada tuh orang lagi ngelayanin ya, makanan itu kan gelangnya segini loh, kerincing. Ini orang mau jualan dawet atau mau jualan emas gitu. Jadi di dalam syariat ada zakat, ada barang-barang atau harta yang terkena zakat, yang kena zakat, wajib dizakati. Apa aja itu? Catat Bu ya. Yang pertama emas, apapun itu ya, emas. Yang kedua perak. Yang ketiga uang kartal. Uang kartal itu maksudnya uang-uang ibu-ibu ini loh. Uang kartal itu kan terdiri dari uang kertas dan uang logam, maksudnya itu semuanya dizakati uang kartal. Yang pertama apa Bu? Emas, perak, uang kartal, uang yang sekarang kita pegang. Yang keempat adalah harta perniagaan. Tadi uang kartal yang berupa fisik maupun yang ada di simpanan ya Bu ya. Deposito, tabungan itu isinya uang bukan? Uang. Ya, uang kartal termasuk uang yang ada di dalam simpanan, maksudnya di bank, deposito, apapun itu yang disimpan di bank atau di tempat yang lain. Yang keempat harta perniagaan termasuk uang. Jadi mohon maaf kalau ibu-ibu punya toko kelontong, di sini ada nggak yang warga buka toko kelontong? Ada? Ibu-ibu ada nggak di sini punya toko kelontong? Jualan sembako ada nggak? Nggak ada di sini. Ada. Nah kalau ibu-ibu jualan sembako itu kan ada hartanya, ada barang dagangannya itu. Itu barang dagangannya kena zakat itu. Ya nanti kita hitung. Jadi jangan dikira orang bikin toko sembako nggak ada zakatnya, barang perniagaan kena zakat. Gimana Ustaz kalau suami saya jualan motor, mobil, sama, motor mobilnya kena zakat. Berarti motor mobil kena zakat? Tidak, kan tadi saya bilang yang diniagakan, yang dijual belikan. Tapi rumah, mobil, motor yang tidak diperniagakan, yang dipakai, tidak ada zakatnya. Loh Ustaz, ini orang rumahnya aja 10 miliar Ustaz, mobilnya harganya 1 miliar, apakah nggak kena zakat? Tidak. Saya tahu kan ya kenapa orang-orang beli mobilnya rumahnya mewah, karena nggak kena zakat. Ibu kalau uangnya udah ada 2M, 3M, mendingan beli rumah, tapi dipakai ya. Tapi ya jangan gitu juga, jangan berlebih-lebihan. Gak boleh juga kita kayak gitu ya. Nanti ini ada cerita juga tuh, orang yang hindari zakat biasanya kena masalah tuh nanti. Jadi pernah ada, ini pengalaman nyata, ada orang itu dapat tambahan harta kurang lebih 1M. Dia pas mau bayar zakat, nisab sama haulnya, pas haulnya mau bayar zakat, misalkan ini nanti dia haulnya pas tanggal 20 Ramadan misalnya, dia mau bayarkan. Nah sekarang dia tiba-tiba dapat duit itu 1M. Nah kan itu kan nanti ditambahkan ke hartanya, maka kan kena tuh 2,5% kan. Nah daripada kena, akhirnya dibuat sesuatu yang akhirnya dia nggak kena zakat. Qadarullah itu ambles uang 1M itu hilang. Kalau bahasa orang itu hilang, diinvestasikan, dia hilang. Jadi orang hari ini kadang kurang cerdas gitu. Padahal 1M kali 2,5% cuma 25 juta. Dia rela akhirnya sekarang entah itu diinvestkan, ambles. Ibu-ibu kalau punya 1M mending bayar zakat 25 juta atau mending hilang Bu 1M-nya?
Ibu karena ada tambahan 1M, tahun ini zakatnya nambah 25 juta. Itu mending ibu bayarin aja, jadi ada sisa 975, atau mending uang ini ditaruh di mana supaya ibu nggak kena? Hah? Mending bayar zakat. Kenapa ibu ngomong kayak gitu? Karena belum ada 1M-nya. Dibayarkan gitu 25 juta atau misalnya dalam 1 tahun itu dia bayar cicil gitu. Saat itu juga kalau belum dibayarkan masih utang. Jadi saat itu juga langsung dibagi tuh. Ya sehari, 2 hari, 1 pekan lah. Kalau 100 jutaan kan mungkin agak repot. Kalau ibu cicil-cicil sampai tahun depan utamanya utang zakatnya ketemu lagi nanti sama zakat lagi. Ya. Emas, perak, uang kartal baik yang ada di cash maupun yang ada di bank, harta perniagaan. Yang kelima, binatang ternak. Nah, binatang ternak ini berarti yang ternak ayam kena zakat gak Bu? Tidak. Nanti ternak bebek kena zakat. Jadi barang ibarat namanya ternak, hewan ternak yang kena zakat cuma 3. Apa? Onta, sapi, kambing, cuma 3 itu aja. Nah kalau ternak ayam, bebek, apa lagi? Unggas enggak gitu. Bukan unggas enggak. Ketentuannya cuma 3 doang. Selain itu ternak tidak dizakati. Ternak jangkrik, ternak apa nggak ada zakatnya. Atau ternak burung, kan burung mahal-mahal tuh ada 50 juta harganya kan. Ada Bu suami yang punya burung sampai 50 juta? Ada. Unta, sapi, kambing yang kelima. Yang keenam, tanaman dan buah-buahan. Ya, padi, buah itu ada zakatnya itu. Ibu kalau punya kebun anggur itu juga ada zakatnya. Yang ketujuh, hasil tambang dan barang temuan atau rikas. Coba Bu sebutin 7 apa aja Bu? Jadi yang punya mobil, motor dipakai kagak ada zakatnya. Ustaz, ini ada yang punya rumah 5, dizakati nggak? Dan itu rumah mau dibisnisin apa enggak? Enggak. Berarti kena zakatnya enggak? Tidak. Tapi dia terkena dosa karena mubazir. Tuh, hati-hati. Ibu punya rumah 3, 4, gak ada yang nempatin. Yang nempatin jin, setan. Ibu terkena orang yang mubazir, berlebih-lebihan. Ibu punya rumah 4, 3, dipakai cuma 1, yang 2 nganggur, gak diapa-apain ya. Ada kolam renangnya, ada tempat tidurnya, itu yang menghuni jin. Makanya orang kalau masuk ke hotel atau masuk ke rumah yang lama nggak di ini, sunnahnya begitu masuk tempat tidur harus diepret tuh kan. Apa Bu doanya Bu? Doanya apa kalau masuk ke dalam ruangan terus tempat tidurnya di kepretin, apa namanya, pakai bahan atau baju atau selendang atau apapun, apa? Walifas. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min. Saya jadi lupa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, jadi kita berlindung dari Allah ya, dari apa namanya, gangguan ciptaan Allah. Itu diciprat itu Bu, supaya apa? Yang jin yang lagi tidur atau yang ada di situ dia minggir. Jangan Ibu langsung tidur di situ. Ini berikutnya kita membahas yang tidak wajib dizakati. Yang tadi kan yang wajib, nah sekarang yang tidak wajib dizakati. Yang pertama,
Zakat tidak wajib dikeluarkan dari upah dan gaji, dari profesi dan sejenisnya pada saat diterima. Jadi gaji, upah itu nggak ada zakatnya, tidak wajib zakat. Hasil dari usaha atau kerja ini wajib dizakati setelah berlalu 1 tahun bila masih tersisa. Jadi suami ibu gaji 10 juta, bukan dari 10 juta langsung dizakati. Ya, zakat profesi ya menurut Imam 4 mazhab yang saya pelajari tidak ada. Yang mengeluarkan fatwa zakat profesi adalah ulama kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, jadi zakat dalam syariat Islam ya wallahu alam 4 mazhab tidak ada zakat profesi. Kalau ada yang bilang loh zakat profesi kan kayak zakat kebun, tanaman, jadi langsung saat diterima dizakatin. Emang zaman Rasulullah nggak ada kebun? Ada sendiri zakat kebun, beda lagi. Zakat kebun kan nanti ada padi itu kan ada yang diairi, nggak diairi, beda-beda. Dan di zaman Rasulullah SAW sudah ada belum orang kerja, misalnya kerja di pemerintahan, kerja di perusahaan, sudah ada belum? Sudah ada. Kalau di zaman itu ada zakat profesi tentunya kan Umar bin Khattab juga dikenain zakat misalnya kan, karena dia kerja dapatnya dari Baitul Mal misalnya. Enggak ada. Allah. Ya, intinya pendapat yang lebih logik adalah zakat itu tahunan, bukan bulanan. Ya. Maka zakat bukan tiap bulan dari upah atau gaji. Mau saya buktikan Bu untuk gaji, saya minta tolong ini ya Bu, saya tulis. Videonya ada. Berapa kali kesini pakai ini? Nggak ada. Ini pas ada lagi. Ini bagi suami yang gajinya bagi suami yang punya gaji 5 juta. Ya, dia punya istri 1, anak 2. Ya, 5 juta. Untuk kebutuhan makan berapa Bu? Makan 3 orang. 4 orang deh sama suaminya, 1, 2, 3. Berapa? Sebulan. Kalau sehari berapa Bu kira-kira? 100.000, 200.000. Sehari berapa? Untuk 4 orang. 100 kali 30 berarti berapa? 3 juta. Terus misalnya kontrakan atau cicilan apalagi lah, cicilan. Misalnya cicilan 1 juta. Terus transport suaminya sendiri, ya kan harus dikasih transport, kalau enggak dia nyeker nanti kan pakai jalan. Taruhlah 1 juta. Terus misalnya sekolah anak, misalnya taruhlah 500.000. Listrik, air, pam berapa? 500.000. Terus apa lagi? Pembantu 1 juta, pembantu ART 1 juta. Terus lagi buat ibu manicure pedicure ya kalau 5 juta belum Ustaz, nanti kalau udah lebih ya, coba ini berapa ini? 3, 5, 6, 7 juta. Berapa Bu sisanya?
minus 2. Orang yang gaji 5 juta murah, nggak mungkin dikenain zakat. Aneh makanya kalau dia dikenain zakat. Yuk kita coba yang 10 juta. Ya saya kalau yang 10 juta makanya 3 juta enggak? Tetap 3 juta tapi suka jajan. Ya kan, sekali jajan 200, kali kan misalnya jajannya 10 kali berarti 2 juta, berarti 3 juta tambah 2 juta berapa? 5 juta. Cicilannya biasanya semakin tinggi semakin nambah enggak? Tambah 2 juta. Terus apa ini? Transport suami biasanya kalau ada 10 juta minimal naik motor lah ya, atau mobil, bensin, ya kan, berarti 2 juta. Terus apa itu? Apa itu? Listrik, air. Ini SPP anak ya, SPP anak mungkin 1 juta. Listrik, air 1 juta deh. Membantu biasanya kalau ada 10 juta, bapak bantunya 2. Yang bantu 1 tapi yang 1,5 lah deh. 5 tambah 2 tambah 2 9 10 11,5. Beak Bu habis. Yang kayak gini berarti kena zakat kan? Ya berarti tahun depan udah nggak ada duitnya. Muap. Bener nggak? Sekarang kita lihat yang gajinya 25 juta. Sekalian lah biar kelihatan ini ya, 30 juta. Suami gaji 30 juta. Weh, kita lihat nih apakah dia langsung kena zakat. Ya. Nanti kalau saya hapus lupa ini makan, cicilan, terus apa tadi ini di sini? Transport, SPP anak, sekolah lah ya, sekolah. Terus listrik air, ya kan? ART, biasanya kalau udah gaji 30 juta ini ada liburannya nggak Bu? Ya minimal lah sebulan sekali jalan-jalan ke mana gitu kan? Nah istrinya ke salon, ini ada salon. Makan berapa nih kira-kira? Kalau udah punya gaji 30 juta makanya 2 kali lipat lah ya minimal ya, 200.000. Kurang nggak? 200. Nah berarti berapa? 200 kali 30 berarti 6 juta. Jajannya 300 kali 10 berarti 3 juta. Berarti 9 juta ini untuk makan. Cicilan 5 juta. Transport biasanya untuk dia udah pakai mobil nih biasanya. Berapa? 5 juta. Sekolah anak biasanya sekolahnya udah IT kalau kayak gini. Ya, berarti 2 juta. Listrik air pakainya AC kalau udah ini non-stop 2 juta doang. Listrik kali ya udah 2 juta. ART-nya 2 biasanya 3 juta. Liburan sekali liburan 5 juta. Salonnya berapa Bu? 2 juta lah. Coba bayangin berapa? 6 tambah 5 tambah 5 10 16 20 23 29. Sisa berapa Bu? Kena apa enggak? Belum kena. 1 juta itu 85 gram emas enggak? Kalau dikalikan 12 juta. Jadi orang yang punya saving 1 juta kali 12 kan berarti 12 juta utuh tuh kalau dia simpen tuh. Ya kan? Berarti tahun depannya udah kena belum? 12 juta. Kalau 140 juta kan tadi kena. Kalau 12 juta berarti orang gaji 30 juta aja belum? Nah, sekarang kita lihat yang gajinya 50 juta. 50 juta. Ininya mirip lah ya. Mungkin 9 5 udah kita samain aja deh 3 5 1 berarti 20. Oh ada satu lagi nih, suka traktir temen lah 1 juta kalau udah 50 traktir 1 juta jadi pas 30 juta. Berarti ada sisanya kan? Ada karena dia 50 juta istrinya 2 Bu.
ya Bu? Minus. Jangan salah. Jadi Bu mending suami gajinya 60 juta, 50 juta kan 10 juta Bu. Kalau 10 istrinya 1 ya. Paham gak Bu? Jadi tetap aja gak bayar zakat. Pengennya 50 juta istri 1 ya. Itu impian. Kenyataannya tahu ya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi belum tentu. Saya bisa buktikan kalau orang itu punya gaji 50 juta itu belum tentu bayar zakat, habis. Sisa 1 juta taruhlah tadi kan, kalikan. Ya taruhlah yang punya 50 juta tadi, sisa 5 juta aja deh, 10% buat nabung. Berarti 5 kali 12 berapa? 60 juta. Nah ini zakatnya. Ustaz, kok kayaknya pelit banget nih orangnya. Loh, kan ini yang wajib. Kalau dia kan ada sedekah. Kebangetan kalau dia punya gaji 50 juta nggak sedekah. Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Tapi kalau dia memang habis untuk keluarganya, Bu, itu saya belum keluarkan yang wajib lagi loh. Itu baru istri anak. Kalau seorang suami ada yang lebih wajib, menafkahi orang tuanya. Itu di atas itu. Sebelum ngasih anak istri itu dia ada jatah harusnya. Makanya beberapa laki-laki, beberapa orang ngobrol ke saya, istrinya aja nggak tahu berapa gajinya. Dan itu betul. Supaya istri tetap menghormati suami dan tidak terjadi keributan. Ngapain istri tahu gaji suami juga? Tahu juga nggak perlu dikasihnya kan? Karena suami yang punya gaji itu dia bertanggung jawab terhadap tidak hanya keluarganya saja, tetapi kepada orang tua. Makanya prinsip yang mengatakan harta istri adalah harta istri dan harta suami adalah harta istri dan anak-anaknya, betul? Salah. Yang betul harta istri adalah punya istri, harta suami adalah harta suami. Dan suami wajib menafkahi anak dan istri. Nah inilah orang yang ngaji dengan yang ngaji bedanya di situ. Makanya kemarin ada orang bertanya tuh lucu, Ustaz, ini bagaimana hukum pernikahan kami ketika kami sudah tidak harmonis gara-gara suami saya sering ngasih ke orang tuanya tanpa izin saya. Terus suami suka memberikan ke adiknya juga gak ngomong-ngomong ke saya. Dan tiba-tiba dia juga sering investasi gak ngomong-ngomong ke saya. Pertanyaannya, lah ibu siapa? Saya istrinya. Dan terus masalahnya di mana? Kok lucu? Istri itu ya tidak ada hak atas harta suaminya selain dia memang harus dinafkahi. Gak ada harta monogami dalam Islam. Apa yang diperoleh suami punya suami. Cuma suami wajib menafkahi anak dan istri. Lah kalau suaminya istrinya kerja, maka punya istri. Suami haram meminta-minta paksa kepada istri dari hasil kerjaan istri. Jadi istri kerja nih nggak mau nafkahi suami, ya nggak apa-apa. Memang yang wajib menafkahi suami. Jadi jangan salah. Harta suami itu punya suami, bukan punya istri dan anak-anaknya. Mana coba tulis di dalam Al-Quran atau hadis, coba mana buktikan dalil yang menyatakan bahwa harta suami adalah harta istri dan anak-anaknya. Nggak ada. Yang betul harta istri punya istri, harta suami punya suami. Hanya saja perbedaannya ada suami yang wajib menafkahi istri. Dalilnya di mana? Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena laki-laki diberi kekuatan lebih kuat daripada wanita, maka laki-laki itu wajib menafkahi dari sebagian hartanya, bukan seluruhnya. Kata-kata min amwalihim di sini kan pasti ada guru bahasa Arab atau dengan pintar bahasa Arab kan. Kata-kata min amwalihim itu artinya semua apa sebagian, Bu? Ngerti bahasa Arab? Min amwalihim itu artinya semua atau sebagian min? Sebagian. Makanya ibu-ibu jangan marah kalau suami tidak memberikan semua gajinya ke ibu-ibu. Nah sekarang ibu-ibu mau marah, kamu ini
gajinya 30 juta, yang dikasih ke aku cuma 15. Ya 15 kemana? Kamu kawin lagi ya? Mana sih? Gak boleh. Apalagi sekarang saya lihat tuh istri, karena saking curiganya, dompet suami dibuka-buka. Terlarang suami buka dompet, ngecek nomor rekening suami, itu terlarang dalam syariat. Gak sopan dan gak ada etika dan saya masih ingat-ingat tuh. Mungkin bapak ibu saya belum belajar tentang muamalah, tapi saya masih ingat banget waktu saya kecil, dan pemandangan itu selalu saya lihat tiap hari, every day. Ibu saya selalu minta ke bapak saya, padahal ibu saya kerjanya guru, bapak saya PNS, ya kan? Panggil, Pak, mau beli ini. Ayo dah, tolong bukan ambil di dompet saya, tolong ambilkan dompet saya. Diambil, bapaknya kasih. Itu pemandangan tiap hari saya lihat. Gak pernah ibu saya berani bongkar dompetnya terus diambil itu. Nah, kasih dompetnya ke bapak, bapaknya ambil. Itu pun saya lakukan sekarang. Anak saya kalau mau bosin dompetnya saya, tapi gak berani buka-buka dompet. Dompet saya taruh aja, tapi gak berani dia buka-buka. Itu yang benar. Orang yang ngaji itu ngerti seperti itu. Gak akan berani dia buka dompet suami. Loh kenapa? Bu, ibu yang pernah kerja di perusahaan, siapa yang dulu pernah kerja atau sampai saat ini masih kerja di perusahaan PNS? Ada yang pernah pengalaman dan pernah pengalaman kerja? Ada? Nah, baik. Ibu kan pernah kerja, ibu punya bos, ya kan? Ibu bekerja itu karyawan. Bosnya ibu dompetnya ketinggalan. Berani nggak ibu buka-buka gini? Kelihatan CCTV dipecat pasti ibu. Benar nggak? Masuk ruangan bos terus dibuka-buka. Coba berapa sih dompetnya bos isinya? Duh, ternyata nggak ada duitnya. Terus ngomong-ngomong orang-orang isi, dompetnya si bos nggak ada. Kalau kamu CCTV ibu dipecat nggak bu? Ibu tapi berani nggak? Pasti nggak berani kan? Itu cuma bos di kantor. Nah ini suami itu lebih dari bos di kantor, yang harusnya lebih dimuliakan dari bos. Makanya orang sering keliru hari ini. Kenapa rumah tangga pecah? Karena menempatkan suami lebih hina daripada bosnya di kantor. Bosnya di kantor dia gak berani membentak, gak berani membuang muka. Di rumah dia membuang muka, berani ngomong kasar, buka-buka juga supaya suami. Gak ada sakinah mawaddah di sana. Kata Rasulullah SAW, seandainya manusia boleh menyembah manusia, maka aku akan suruh istri menyembah suami. Berarti suami tinggi gak bu derajatnya? Tinggi. Nah makanya saya kasihan sama sekarang suami-suami yang masuk ke dalam perhimpunan istri. Kita transform, kita takut istri. Pak, jemuran angkatin Pak. Oh darurat. Ibu kalau nggak darurat pernah nggak ngomong, bos, kalau ngambilin bos ke kantor berani nggak ngomong kayak gitu? Itu yang lucu. Makanya seorang suami istri yang salehah, kenapa dia dijamin masuk surga? Berat. Kamu ini ya kalau jadi sama suaminya merotot. Kalau suaminya yang nawarin, mending kita nggak usah atau ya nawarin apa? Misalnya dibantuin, ambilin ya gitu. Atau mending kita bilang nggak usah atau kita silakan. Ya bilangnya, oh nggak usah merepotkan, kecuali kalau maksa gitu kan. Sebetulnya suami nggak usah disuruh itu, dia itu jadi lucu. Kalau laki-laki kan saya laki-laki ya, kalau laki-laki itu disuruh malah dia kadang-kadang males. Tapi kalau kadang-kadang ibu liatin aja ya, tapi saya udah liatin tapi dia nggak ngakuin lagi. Ya mungkin suami Anda kurang peka. Kenapa kurang peka? Karena biasanya kurang diservis. Ini nanti ada babnya tersendiri. Karena suami-suami yang tidak peka itu karena dia kurang servis. Maksudnya bukan servis apa-apa. Entah dia datang disuguhin kopi, diberikan makanan pisang goreng. Jadi gini bu, kalau ibu pengen dijadikan ratu, jadikan suami itu raja. Sekarang orang menuntut istrinya jadi princess, tapi suaminya jadi budak. Karena dia terbucin, budak cinta. Nah, kalau berat bu, nanti kapan-kapan belajar berat.
Sekarang saya kadang-kadang kalau lihat gitu ya, seorang istri ke suami gitu ya, harusnya dia nyembah gitu ya. Sekarang malah suami yang kayaknya nyembah ke istri, itu gimana gitu? Jadi bingung gitu. Nah, ibu-ibu dan rahmati Allah, artinya apa? Membuktikan bahwa gaji itu tidak bisa langsung dizakati, harus dikeluarin dulu. Sisanya disimpan 1 tahun baru dizakati. Jelas Bu ya? Itu cara ngitung zakat itu seperti itu. Sisanya berapa? Ustaz, suami saya 100 juta Ustaz. Pengeluaran cuma 30, berarti masih sisa 70 sebulan. Kalikan 12, berarti berapa? 840 juta. Wajib zakat kalau itu. Jelas Bu? Siapa yang kira-kira sebulan dapat 100 juta? Banyak. Pak dokter, Bu dokter itu sekali terima sebulan itu bisa 100 juta. Siapa yang dokter? Siapa yang dokter? Tanya sama Bu Bidan, Bu Bidan, benar apa enggak? 100 juta itu kecil. Makanya mohon maaf, khusus untuk orang-orang seperti dokter ini dan orang-orang pengusaha yang pendapatannya lebih dari nisab per bulannya. Sekarang dulu 100 juta, kalau sekarang 140. Taruhlah ada dokter yang dapatnya 150 juta, maka orang ini baru diperbolehkan bayar zakat tiap bulan atas dasar supaya dia tidak lupa, khawatir. Ini boleh nyicil zakat bagi orang-orang yang pendapatannya sekali dapat pendapatan langsung kena nisab, yaitu 150 juta, kan berarti langsung terlampaui kan dia nisabnya kan. Nah, orang yang kayak gini boleh langsung bayar zakat tiap bulan. Nanti 1 tahun dicek lagi, di cross check, dikurangi udah dibayar, boleh. Nah, ini para ulama yang berarti tentang orang-orang yang pendapatannya besar sekali. Tapi kalau gaji 5 juta, 10 juta, kumpulin dulu, dicek sisanya berapa. Sisanya nggak ada, Ustaz, kurang lah. Nah, berarti yang dizakati di luar gaji. Ustaz, saya memang gajinya kecil, tapi saya punya kontrakan 8 pintu. Berarti kontrakannya dizakati nggak Bu? Salah. Yang dizakati adalah hasil kontrakannya. Itu pun digabung dengan gaji, ditunggu 1 tahun. Jadi kalau misalnya punya kontrakan 1 juta kali 8 pintu, berarti sebulan kan 8 juta dikali 12 berapa? 96 juta, ditambah sisanya tadi 12 juta. Misalnya punya sisa cicilan dari gaji 12 juta kan, berarti cuma 100 jutaan. Itu pun belum kena gaji. Oh Ustaz, 1 pintunya 2 juta Ustaz. 2 juta kali 8 pintu 16 kali 12 berapa itu? Kalau 1 juta kali 12 kali 8 kan 96. Berarti kalau 2 juta 1 pintunya berarti 192 juta. Nah, ini baru orang yang punya kontrakan tapi dia juga kerja, kontrakannya hasilnya dikumpulin terus tiap bulan nggak dipakai, maka dia kena zakat. Ya, jadi orang kena punya gaji 10 juta, asal dia punya pendapatan yang lain, ada kemungkinan bayar zakat. Tapi kalau nggak ada usaha yang lain, cuma dari gaji doang, bisa jadi dia tidak bayar zakat. Contoh, punya gaji 10 juta Ustaz, yang dipakai 500 juta mungkin, 500 ribu mungkin, ya nggak mungkin. Udah Ustaz, ini orangnya iri banget Ustaz, iri sama lift, iri kan ya. 5 juta kalau 5 juta kali 12, 60 juta, udah bayar zakat. Paham? Jadi orang bayar zakat itu dari orang kaya Bu, orang yang memang mampu, dia punya harta. Tapi ingat, termasuk perhiasan-perhiasan walaupun itu warisan, kalau diterima ibu gajinya cuma 10 juta, suami punya perhiasan walaupun gaji 10 juta, nanti kena zakatnya, asbab ditambah perhiasan. Jelas ya? Zakat berikutnya tidak wajib dikeluarkan dari harta publik dan dana pensiun dan instansi. Dan duit-duit yang di BPJS, yang di mana itu juga wajib. Zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta wakaf untuk publik dan wajib dikeluarkan harta wakaf untuk
keluarga dan wajib ini terhadap penerima wakaf setelah berlalu 1 tahun dan masih tersisa harta wakaf yang diterima. Hukum wakaf publik juga berlaku untuk harta yang diperuntukkan untuk yayasan, penelitian sosial, dan kemasyarakatan. Ya, jadi yang tidak wajib dizakati. Berikutnya kita bicara syarat wajib zakat. Yang pertama, Bu, ya, harta wajib dizakati saat yang pertama syaratnya milik sempurna. Milik sempurna artinya kepemilikan terhadap suatu barang tidak terkait dengan hak orang lain. Jadi kalau misalnya ibu dititipin uang, itu tidak dizakati karena titipan punya orang lain, bukan punya ibu. Milik sempurna. Berikutnya nisab. Jadi udah tercapai nisab. Kalau belum kena nisab, maka dia tidak kena zakat. Nisab berapa? 85 gram emas. gram emas murni atau uang kartal, ya, senilai itu. Jadi kalau uangnya senilai 85 gram emas, tadi berapa? Sekitar 140 jutaan. Atau 50 atau kalau perak 595 gram perak murni. Cuman kalau ini perak, Bu, ini nanti lebih turun lagi dari 140. Tapi mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia yang paling banyak menggunakannya emas. Kalau di Saudi, Hambali biasanya pakainya 595 gram perak. Kalau kita di Indonesia pakainya yang emas, 85 gram emas. Berikutnya syarat wajib zakat. Yang pertama tadi apa, Bu? Milik sempurna. Yang kedua nisab. Yang ketiga haul. Haul itu 1 tahun hijriyah. 350 berapa? 355 atau 54 hari. Kalau Masehi berapa? 365 hari. Makanya jangan salah, Bu. Kalau misalnya ini penting, orang bayar zakat hitungannya 1 Januari 2024, nanti mau bayar zakat 2025. Ya, dia misalnya punya uang 200 juta saat 1 Januari 2024. Dia baru bayar zakat kan nanti 1 Januari 2025 kan? Berarti berapa zakatnya? 200 juta kali 2,5%, betul? Salah, yang betul 2,577. Karena dia pakainya tahun Masehi. Kalau 1 Ramadan ketemu 1 Ramadan, maka ini 2,5%. Tapi kalau 1 Januari ketemu 1 Januari Masehi, harus dikalikannya 2,577. Kalau cuma 2,5, maka dia zakatnya kurang 11 hari. Jadi dia terhutang zakat. Paham maksud saya? Ibu bebas mau pakai Masehi, hitungannya biar gampang, monggo. Mau pakai Ramadan, Syawal, mau pakai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terserah bulannya. Tapi kalau ibu pakai Masehi, ingat-ingat bukan 2,5 tapi 2,57. Kalau cuma 2,5 maka ibu kurang zakatnya. Yang tidak kena haul itu adalah zakat tanaman dan buah-buahan. Karena
karena dia disakati cuma saat panen. Kalau setahun 3 kali ya 3 kali zakat, jelas ya. Kalau 5 tahun sekali berbuahnya durian misalnya kan, durian berapa tahun sekali? Setahun sekali misalkan, ya udah setahun sekali. Berikutnya adalah ukuran zakat. Yang pertama 2,5%. Apa aja yang zakatnya 2,5%? Emas, perak, uang kartal, dan harta perniagaan. Syaratnya haul. Apa Bu yang 2,5% zakat itu? Emas, perak, uang kartal, dan harta perniagaan. Itu zakatnya cuma 2,5%. Ada lagi zakat 5%. Apa yang termasuk zakat 5%? Zakat pertanian apabila seluruhnya diairi dengan biaya, pakai irigasi. Jadi dia punya Punya itu namanya sawah, terus dia pengairannya pakai pump misalnya, atau pakai sumur bor, terus dia mesin apa segala macam keluarin. Nah ini zakatnya cuma 5% karena dia diairi pakai biaya. Bayar ke orang untuk nyambungin air dari mata air gunung, per bulan dia bayar, berarti zakatnya cuma 5% padinya. Ada yang 7,5% sekarang. Apa itu 7,5%? Zakat pertanian yang sebagian airnya itu dibiayai. Jadi kadang-kadang pakai air hujan, kadang-kadang diairi pakai biaya, setengah-setengah. Maka zakatnya 7,5%. Saat musim dingin nggak pakai pengairan, saat musim panas baru pakai musim pengairan. Yang terjadi di 2 musim tadi maka setengah-setengah, 2,5, 5, 7,5. Nah sekarang ada zakatnya 10%. Maaf, tadi yang 2,5% tambah barang tambang ya, lupa saya. Barang tambang zakatnya juga 2,5%, jangan lupa. Zakat emas, perak, uang kartal, harta perniagaan, dan barang tambang. Nah sekarang yang 10% apa? Zakat pertanian tapi tidak ada biaya untuk pengairannya. Misalnya sawah tak ada hujan, jadi sawahnya memang betul-betul gak diairi, pokoknya mengandalkan air hujan aja. Nah ini zakatnya 10%. Terakhir, zakat terbesar 20%. Apa zakat 20%? Barang rikas atau barang temuan. Jadi kalau ibu nemu emas di jalan 10 gram, ya, itu zakatnya 20%. 2 gram sendiri itu harus dizakatkan. Tapi jangan lupa diumumkan dulu ya. Takutnya punya tetangga jatuh gitu kan, main ambil aja. Jangan lihat emas nggak lihat. Saya nggak lihat, saya jual. Baik Bu, 2,5, 5, 7,5, 10 dan 2. Baik. Berikutnya, bagaimana kita menyalurkan zakat? Penyaluran zakat sekarang. Zakat yang berhak menerima zakat itu cuma 8 golongan. Dari surat At-Taubah ayat 60, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil." Ini 8 asnaf zakat. Yang pertama apa? Fakir, miskin,
amilin, mu'alaf, riqab, terus gharimin, sabilillah, ibnu sabil. Ini 8 asnaf zakat. Yuk kita cek bu, ya, dalam surat At-Taubah 60 ini. Fakir, apa artinya fakir? Fakir beda dengan miskin. Fakir itu artinya orangnya nggak kerja dan nggak bisa memenuhi kebutuhannya karena dia nggak kerja, nggak punya. Apa maksudnya dia dalam kondisi tidak bekerja, tidak punya pendapatan, otomatis kebutuhan rumah tangganya atau kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Orang-orang seperti ini biasanya, mohon maaf, misalnya orang-orang joko, orang-orang yang sudah tidak bekerja, sakit, lumpuh, dia nggak bekerja, ini fakir. Cacat, apa, pokoknya orang-orang yang nggak kerja, udah sepuh, ini berarti otomatis dia fakir. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Yang kedua miskin. Apa itu miskin? Miskin ini adalah orang yang kerja, tapi kebutuhannya pun tidak bisa tercukupi dari hasil kerjanya. Contohnya apa? Ya tadi, misalnya orang yang bekerja, mohon maaf, di perusahaan office boy, atau dia bekerja kasar sebagai kuli bangunan, dia kerja tuh, tapi terpenuhi nggak kebutuhannya? Masih kurang. Nah ini namanya miskin. Gimana Ustaz, kalau suami saya gaji 20 juta, tapi saya kok kurang terus Ustaz? Itu bukan Anda miskin, tapi bermental miskin. Gaji udah 20 juta tapi kurang terus ya. Berikutnya adalah amilin. Amilin itu siapa? Orang yang mengumpulkan zakat. Berikutnya siapa? Mu'alaf. Siapa mu'alaf? Orang yang baru masuk atau baru mau masuk Islam. Jadi orang tuh kalau dia terima uang, dia mau masuk Islam, nah boleh dikasih walaupun agamanya masih non-muslim. Kira-kira dia, kalau dia, saya sebetulnya mau masuk Islam, apa segala macam karena kebutuhan apa namanya, dia miskin atau apa, kasih itu harus dia masuk Islam. Mu'alaf kaya di sini disebutkan bu, mu'alaf tetap dikasih sebagai hadiah. Makanya lihat ya, kalau ada orang-orang mu'alaf itu di masjid itu biasanya kita kasih apa aja itu. Yang kita ini itu maksudnya itu gitu. Berikutnya apa? Wafir riqab. Apa itu riqab? Apa? Budak. Sekarang masih ada nggak budak? Ini yang salah kemarin. Ya, ada seseorang itu namanya teman, ya, mungkin karena sesat ya pemikirannya. Dia bilang saya istri cuma 3 tapi budaknya itu 2. Saya bilang budak gimana sekarang? Kali ini udah nggak ada pembudakan. Nggak tahu aliran apa. Jadi dia punya perempuan 7 itu dia anggap budak. Jadi boleh digauli tanpa dinikahi. Saya bilang ya teh gimana sekolah pikir? Padahal istrinya udah lebih dari 1. Saya bilang nih sesat. Gak ada, budak sekarang udah gak ada. Ada lagi yang berpendapat katanya pembantu budak. Saya bilang, ngaco aja, pembantu budak gimana? Berarti pembantu bisa digauli dong tanpa dinikahi. Salah. Sekarang udah gak ada budak. Budak itu muncul kalau perang, ada sandera atau orang yang tertangkap perang, perempuan itu namanya budak. Ya. Misalnya orang yang pengen perang itu mungkin pengen ada budaknya lagi. Ya, nggak ada lagi perang. Kalau udah nggak ada perang, nggak ada budak. Perang ada yang kena itu baru budak. Di sekarang udah nggak ada, perbudakan udah nggak ada. Ini sebagai contoh bu, mohon maaf, dengan tidak adanya budak ini mengkanter orang-orang yang punya pendapat bahwa katanya zakat itu 1/8 semua. Makanya amilin ngambil 1/8 katanya. Hah? Dari mana dalilnya? Ya itu kan ada 8, kami 1/8 katanya. Ya berarti kalau kita ada zakat 8 triliun, amilin dapat berapa? 1 triliun. Cepat kaya dong.
Bukan 1/8 kayak gitu caranya. Karena apa? Ini salah satunya. Karena tidak ada lagi budak. Maka punya budak buat siapa kalau 1/8? Kalau semua rata dibagi 1/8. Ayo udah buat ambilin lagi itu 2/8. Nggak bisa. Jadi salah juga kalau ngomong bahwa masing-masing itu dapat 1/8, salah. Ya tidak ada ketentuan masing-masing dapat 1/8. Ibu bebas. Tidak harus mencari ke-8-8-nya dibagi rata. Boleh memilih. Tapi juga mohon maaf bagi kami keliru kalau ada orang ngomong amilin dapatnya 1/8. Bukan gitu maksudnya. Paham ya? Bisa dipahami Bu? Jadi kalau semua orang ngomongnya 1/8 jadi konflik of interest nggak nanti? Hah? 8 miliar berarti dia dapatnya 1 miliar loh. Benar? Sabilillah siapa? Orang yang berjuang di jalan, termasuk mungkin mohon maaf Bu, misalnya ada guru-guru ngaji anak-anak alim bangka itu kadang-kadang kan gajinya dari masjid, kadang-kadang digaji cuma sedikit kan ya sebulan. Berapa biasa gajinya? 500 juta. Saya pernah marah soalnya pernah ada di DKM orang ngajarin alim bangka, guru ngajinya digaji 100.000 sebulan. Padahal dia ngajarin dari Senin sampai Kamis tiap asar. Saya bilang kita makan aja sekali makan nggak cukup 100.000. Ente gaji orang 100.000 sebulan. Alhamdulillah. Atas masjidnya nggak berkembang. Gimana ceritanya dia? Kok begitu tega-teganya gitu? Nah orang-orang kayak inilah itu yang sebetulnya layak dikasih zakat. Fisabilillah namanya. Ya, salah satunya kalau ibu mau tahu yang fisabilillah itu kalau zaman modern itu orang-orang suka gitu ngajari, tapi gajinya kecil. Gitu. Terus yang terakhir itu sabil. Orang yang habis perbendaharaan hartanya karena mau pulang itu nggak bisa pulang. Ya, sedang dalam perjalanan duitnya kehabisan, itu boleh dikasih zakat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu sebagai gambaran materi tentang zakat. Ya. Ini saya gambarkan cara menghitung zakat yang praktis. Jadi siapa yang mau dihitungin zakatnya Bu? Hah? Siapa? Contoh aja contoh. Ibu boleh aslinya boleh 1/10. Siapa yang mau dihitungin zakatnya? Ini biar tahu cara hitungnya kayak waris, biar tahu cara hitung waris. Ya kan di sini ada, di sini emas. Nah, berapa Bu emasnya? 10 gram misalnya. Hah? 10 gram. 10 gram. Perak ada ya. Terus uang cash berapa? Uang kartal misalnya 13 itu misalnya Ustaz. Hah? 13 juta. 13 juta. Terus uang yang di bank atau deposito berapa totalnya? 500 juta. Oke. Terus di sini dia punya barang perniagaannya. Kerja apa punya bisnis? Contohnya misalnya dia dagang misalnya kan, punya busana muslim, ya kan, busana muslim. Ini ada harta perniagaan nih, barang perniagaan yang belum laku. Misalnya gamis satunya 200 juta modalnya. 200.000. Dia punya misalnya 100 gamis. 100 gamis kali 200 berapa? 20 juta. Ya. Apalagi yang tadi kena. Udah ya. Misalnya dia cuma punya emas 10 gram, uang cashnya 13, dia punya tabungan 500 juta. Tapi dia juga bisnis gamis, busana muslim. Ya, punya 100 baju, ya, masing-masing 200.000.
200.000 itu harga perolehan saat ini, bukan harga jual. Ketinggian kalau harga jual, harga perolehan saat ini. Jadi modalnya berapa? Tapi yang hari ini, misalkan tahun lalu 250, tapi tahun ini udah turun modalnya 200, kalaupun beli itu, ya maka yang hitungnya 200, bukan 250. Jadi kalau ngomong modalnya bukan, harga perolehan hari ini berapa untuk mendapatkan itu. Dulu 250 Ustaz, tapi kalau sekarang lagi naik nih tren, jadi 300, ya berarti 300. Walaupun modalnya dulu belinya 250. Ya, ini totalnya berarti berapa Bu? Ini di emas 10 gram ini, program mulai ini kita kalikan, misalnya sekarang 1,6 juta misalnya. Berarti ini berapa? 160 juta. Berarti berapa? 163 di sini 163. Hah? Maaf. 16 juta ya. Nah, 16 juta. 16 tambah 13, 29, 529, 549. Ini 549 kalikan berapa? Tergantung ibu pakainya mau hijriah atau Masehi. Kalau hijriah ketemunya 1 Syawal, ketemu 1 Syawal maka 2,5. Jadi kumpulkan dulu harta-hartanya. Ya. Kalau emas itu kan kita harga jual sama harga beli kan beda ya saat ini. Maksudnya kan. Iya. Nah itu kan biasanya harga jual atau harga beli? Harga jual bebek. Bebek. Pakainya harga bebek, bukan harga beli. Karena kan mau kita jual. Kalau misalnya kita mau zakatkan kan berarti mau dicairkan seolah-olah kan dijual, berarti harga bebek. Ya. Yang barang perniagaan itu kan stok yang ada ya. Nah itu menghitungnya gimana ya Pak? Karena kan setiap hari pasti kan berubah ya. Ya. Nah dihitung sampai haulnya tuh. Stop opening terakhir kapan? Jadi misalnya hari ini tanggal berapa? 6 Maret, berarti hari ini stop opening. Berapa barangnya di stop opening? Semua karyawan suruh stop opening. Stop opening tahu untuk menghitung jumlah sisa barang yang tersedia. Sudah dihitung nanti tahun depannya baru. Enggak, kalau stop opening sekarang kan bayar yang kemarin sudah 1 tahun kemarin. Jadi waktu ibu mau buka dagangan itu pertama kali buka itu dihitung dulu, ini berarti kena haul apa kena nisab tadi. Kalau kena nisab tahun depan dihitung lagi, nambah atau berkurang nantinya. Kalau uang cash itu uang yang ada itu ya. Saat jatuh, misalnya hari ini ibu kena haul, ibu hitung semua uang cash ibu ada berapa yang di bank, yang di cash, yang di mana ada. Oh iya, mohon maaf ini satu lagi. Ini anggapannya orang-orang yang nggak punya piutang sama utang. Tapi kalau yang punya piutang, nanti di sini ada tambahan piutang. Piutang lancar. Jadi misalnya ibu usaha ada piutang lancar 100 juta, dimasukin 100 juta. Piutang lancar 100 juta. Piutang lancar itu orang utang sama kita tapi dibayar rutin. Ada lagi pengurangnya namanya hutang. Hutang yang mau dibayar, bukan seluruh hutang. Kalau seluruh hutang orang nggak bayar. Contoh, ibu punya mobil cicilannya kurang 250 juta, ya kan? Tapi sebulan nyicilnya 10 juta. Maka caranya, ini di sini ada hutang cicilan 10 juta. Maka caranya 549 dikurangi 10 juta, 539 dikalikan 2,5. Jadi dikurangi dulu cicilan hutangnya. Ustaz, kenapa nggak semuanya? Semuanya boleh. Berarti ibu bayar langsung hutang itu hari itu juga. Berarti dikurangi 250 juta. Keluarkan bayar hutang. Berarti hartanya sekarang tinggal berapa? 299 ya?
2,9 juta kali 2,5. Syaratnya harus semuanya dibayarkan hari itu juga. Nah, tapi ini kadang-kadang salah. Bayarnya rutin tiap bulan 10 juta, tapi dikuranginya langsung 250 ya gede. Zakatnya kurang. Cicilannya berapa hari bulan itu? Hanya dikurangi cicilan bulan itu saja. Ya. Kalau misalkan perhitungannya pakai Ramadan Ya. di Ramadan awal itu uangnya belum nyampe dapat stok. Terus Ramadan berikutnya itu ternyata sudah nyampe di stok. Nah itu terbayar. Sekarang berapa Ramadan Bu? 6 ya? 6 Ramadan punya total harta 100 juta. Ini sudah bayar zakat belum Bu? Belum. Nanti tanggal 6 Syawal jadi 150 juta. Udah nisab belum? Sudah. Nah ini ditulis di buku nisab, dicatat tanggal 6 Syawal mulai saya jatuh nisab. Nanti berarti dilihatnya lagi kapan? 6 Syawal 14 47 Hijriah tahun depan kan, sekarang kan 14 46 150 juta, nanti 6 Syawal 14 47 Hijriah misalnya jadi 200 juta. Maka 200 juta kali 2,5%. Simpel. Kalau misalkan Ramadan itu sudah ada sampai lebih lah terutama wajib zakat, kemudian tidak lama kemudian dapat lagi tambahan, itu tambahannya bisa atau menjadi? Nah, pertanyaan bagus. Sebetulnya kalau ibu kober, kalau bahasa orang Jawa, ibu sempat emang dipisah-pisah tiap harta, tapi tiap hari jadi kita nanti bayar zakat tiap bulan itu repot. Makanya yang lebih simpel, hitung aja jatuhnya kapan. Tahun depan dilihat berapa, naik turunnya udah. Jadi dijumlahkan aja. Iya. Toh kalau kita kelebihan dari zakat akan jadi sedekah. Tapi kalau kurang malah tidak bisa diampuni. Jadi nggak ada zakat amnesti, itu nggak ada. Pengampunan zakat. Jadi itu perhitungannya dua periode aja gitu ya Ustaz? Setahun. Setahun aja. Jadi bukan per bulan fluktuatif ya? Enggak, kecuali gini Bu, kecuali gini. Ini kan 6 Syawal udah 150 juta ya. Nanti ternyata qadarullah tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah. Ya. Tahun baru itu ternyata ibu turun jadi 50 juta karena ada kepentingan 100-nya urgent dikeluarkan jadi 50. Berarti ini terhitung tidak nisab lagi. Udah keputus kewajiban ibu. Nanti kapan lagi ibu dapat? Ternyata 6 Rajab. 6 Rajab baru dapat uang 200 juta. Berarti totalnya 250 juta kan? Berarti 6 Rajab menjadi 1 nisab lagi. Berarti nanti kapan? Ininya 6 Rajab 1448 Hijriah. Kalau ibu doanya tetap terus tambah meningkat apa menurun naik turun gitu? Meningkat terus, saya tetap doanya harus ini. Kalau suami istri kerja, istri juga punya simpanan, masing-masing. Ya masing-masing, simpanan istri sendiri, simpanan suami sendiri.
Akadnya apa? Kalau suami ngasih per bulan namanya uang rumah tangga, uang makan. Misalnya emas, emas. Atau misalnya suami memberikan hadiah emas, ya sudah berarti itu punya istri. Istri yang bayar zakatnya. Kecuali ibu bilang ini buat saya ya, tapi zakatnya kamu bayar. Ya suami ini mana mau begitu, kamu lah bayar. Ustaz, kalau piutang itu masuk nggak di itu? Apa? Piutang. Iya tadi piutang masuk bu, piutang lancar masuk. Jadi ibu mengutangi orang, dia mau bayar di bulan ini masuk. Piutang. Tapi kalau orangnya nggak bayar masuk. Nah, gimana kalau piutang nggak lancar? Bayarnya sekali aja nanti pas dia bayar di zakat. Saat dia bayar. Jadi zakat bisa diberikan kepada suatu lembaga yang memberikan ampunan, bisa. Kalau lembaganya nggak bisa, tapi artinya kita kasih kepada para santrinya intinya. Jadi harus jelas ya. Ya, ini buat santrinya, buat ini. Artinya untuk kehidupan di situ ada santrinya gitu. Ada para asatidnya. Kan itu masuk fisabilillah. Kenapa masjid nggak bisa? Karena masjid kan untuk membangun, ya kan? Nggak ada manusia yang di sana. Ini sekarang kan lagi ada di Bogor yang kena banjir itu. Nah, boleh kalau kena banjir kan berarti dia sedang dalam keadaan fakir miskin gitu kan, nggak bisa bekerja, bisa. Nggak ibu. Kalau kuda nggak masuk binatang ternak ya? Kenapa? Kuda. Ya. Kuda? Enggak. Ustaz, kan tadi dibilang katanya kata suami maksudnya penghasilan suami ya itu harus suami gitu kan. Terus dia kan kewajiban untuk membiayai orang tua. Terus kalau misalnya orang tua itu sudah tidak ada, dia wajib nggak membiayai adik-adiknya atau yang perempuan atau yang laki-laki itu? Iya, karena dia juga berhak mendapatkan waris. Suami ibu itu kan kalau adik kakaknya dia nggak punya anak laki-laki, maka dia akan dapat waris termasuk ahli waris. Makanya dia ya masih sebetulnya bertanggung jawab terhadap keluarganya dia. Nah, sebab dia juga kalau nanti keluarganya meninggal dia masih bisa dapat warisan. Oh, begitu pertanyaan Bu.
paling afdol diberikan kepada saudara terdekat. Jadi yang rumahnya dekat dengan kita. Siapa saudara? Ya, bisa keponakan. Yang nggak boleh disakati kan yang makan minumnya hidupnya di tangga. Anak, istri itu nggak bisa disakati. Mertua boleh, mertua boleh. Mertua boleh. Terus saudara, ya kan? Saudara kita, saudara sepupu, saudara ini itu lebih afdol. Berikutnya siapa yang paling afdol? Kalau tetangga kita nggak ada yang saudara, maka tetangga yang paling afdol. Jadi setelah saudara dekat, tetangga dekat kita itu dia berhak mendapatkan zakat. Kalau zakat itu kan syariatnya bahan pokok ya Ustaz ya? Hah? Bahan zakat, kalau zakat fitrah maksudnya. Oh, zakat fitrah mah iya beras apa. Tapi kalau zakat mal harus uang. Kalau yang zakat fitrah Ustaz, misalkan kita mau kasih saudara yang berlainan tepat gitu, itu masih utama apa enggak, apa lingkungan terdekat? Setelah apa namanya tetangga dekat. Setelah tetangga dekat kan? Setelah tetangga dekat nggak ada, udah beres baru saudara yang Oh, punya. patokannya itu lingkungan terdekat Iya. ya? Jelas Bu ya, untuk zakat ibu bulan Syawal udah bisa hitung kan ya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi Bu. Soal cukup ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk yang bermuamalah sesuai dengan syariat dan Allah memudahkan kita untuk memperoleh harta yang halal dan thayyib sehingga harta kita bisa menjadi penenang ya dalam kehidupan rumah tangga kita dan kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semuanya bersama keluarga kita di dunia dimasukkan kepada Jannatul Firdaus ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran datang dari Allah, kemudian Rasulnya, kesalahan nafsu dan kebenaran datang dari anak pribadi. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, dan apabila ada syariat yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka akan kembali kepada Quran dan Sunnah. Allah a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ya, untuk Di stop aja.